Oke, hmm, Mbak Afifatus ya. Di sini yang hadir siapa ini? Ini Iya Pak, perlu ada di Pak. absen lagi ini. Polis Afifatus bagus. Ini jarang di absen ini. Tourism ini. Hmm. Sambil ini ya, silakan empat anak ini silakan presentasi ini tugasnya. Saya stop share. Silakan presentasi tugasnya. Mbak Afifatus, Mas Polis bagus ini. Ngajarin Pak Cuman Tisna. masuk empat anak, nggak apa-apa. Intinya memang eh, semester ini kelas kamu banyak yang nggak lulus. Teman-teman kamu ini telah apa? Tourism sama Chat Literature ini sepertinya. Kayaknya dan juga harus ngulang semester depan. Jadi nggak lulus tahun ini teman-teman ini. Dan Mas Kolis nggak usah WA ya. Tiap hari saya masuk nggak usah tanya luring apa daring. Selamanya luring. Ingat-ingat ya, selamanya luring nggak usah tanya-tanya. Ya Pak, baik Pak. Paham, Mas Kolis? Ya Pak, ya Pak, paham Pak. Halo, halo. Iya Iya Pak. Pak. Dengar suaranya ini teman-teman ini. Halo. Halo Halo Pak G, Pak. Pak. Iya Pak. Halo Pak G. Oke, saya toleransi minggu kemarin ambil data ya. Minggu ini karena nggak ambil data, wajib luring. Dan kalau nggak masuk sekali lagi, teman-teman minggu depan UTS atau selamanya apa sama satu semester nggak ada yang masuk sekali aja, temanmu bilangin nggak akan bisa lulus. Ngulang tahun depan, lulus tahun depan. Ya, sudah Pak Iqbal Oke toleransi Pak. berkali-kali. Ya, ini kalau terakhir, kalau nggak masuk dan luring tidak tidak usah daring-daringan lagi. Ini terakhir. Kalau teman-teman masih nggak masuk semester depan, ulang lagi mata kuliahnya Pak Iqbal Tourism sama sekalian child literature-nya ya. Gini aja ini. Silakan yang presentasi. Siapa yang mau? Kalau enggak, kelasnya bubar aja sekalian ini. Saya end meeting. Ayo siapa? Saya Saya hitung. Pak, Siapa yang mau? saya Pak. Tiga, Saya dulu aja. dua. Ayo, siapa yang mau? Saya Nggak ada Pak, yang mau saya dulu Pak. presentasi ini. Nggak ada suaranya ini, teman-teman Saya ini. dulu Masuk di dalam Pak. kelas apa tidak? Ayo, Kholis dulu. Silakan share. Kalau nggak dipaksa ini, anak-anak ini, bocil-bocil lagi. Nggak dulu temenan nih. Sebentar ya Pak. Ayo cepat share screen. Niat kuliah, Pak. Enggak, Fredo bilangin, nggak usah masuk sekalian, wes. Nggak lulus. Angger itu sekalian, nggak usah lulus-lulusan, wes. Alfi yang nggak masuk ini. Tiap hari harus ditoleransi. Sabar itu ada batasnya ya. Teman-teman kayak gini terus wis nggak usah kuliah wis. Mata kuliah dua mata kuliah wis hilang. Pak, itu nggak belum bisa share Kemarin aja screen yang Pak. masuk cuman dua anak tahanan lokalitas itu kemarin.
Hmm, Pak, mohon izin ini belum bisa share screen, Pak. belum bisa share screen. Kenapa itu nggak bisa share screen itu? Belum jadi host Bapak. Oh ya wes, ayo silakan. Sudah saya jadikan host. Oke, sip. Oke, apakah saya terdengar? Ya, sudah. Mantap, sudah terdengar. Oke, saya mulai ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So today I'm gonna present about the tourism. So for this tax, I choose the wisata Bukit Kayu Putih. And this for the ground. Jadi untuk wisata Bukit Kayu Putih ini letaknya di Watu Bloko, Kupang, yang juga menjadi salah satu Nggak usah destinasi WA unik ini deh. dikarenakan menggabungkan wisata alam dan juga memiliki nilai lega dan juga nilai des. Untuk lokasi dan gambaran umum, wisata ini terletak di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, sekitar kurang lebih dari pusat kota Mojokerto, sekitar 9 kilometer dari pusat kota Mojokerto dengan akses yang cukup mudah untuk ditempuh. Yang kemudian luas area sekitar kurang lebih 2 hektar dan didominasi oleh hutan jati dan kayu putih. Dan di wisata tersebut juga memiliki suasana yang sejuk, asri, dan juga tenang. Untuk selanjutnya ada asal-usul, legenda, dan juga kepercayaan. Yang pertama, asal-usul kata watu yang berarti batu dan kata bloro itu yang berarti bercorak belakang hitam dan putih. Kemudian ada legenda. Di asal-usul ini berkaitan dengan cerita Rois dan Joko Welas, merupakan salah satu tokoh era Majapahit dan konon batu tersebut adalah jelmaan dari mereka dan memiliki aura yang mistis. Kepercayaan masyarakat di sekitar pengendara seringkali membunyikan klakson atau memberi bunga di atas batu tersebut. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk permisi dan diyakini untuk menghindari hal-hal yang buruk. Kemudian di wisata Bukit Kayu ini juga
beberapa daya tarik wisata seperti alam yang masih alami, suasana hutan yang sejuk, spot foto yang masih alami sehingga cocok untuk wisata santai dan wisata keluarga. Nah, salah satunya ada di dalam slide ini ada beberapa contoh seperti ada kafe, kolam renang, spot nongkrong, rainbow slide, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma mohon maaf karena saya susah menemukan contoh fotonya, jadi saya masukkan yang ada-ada saja. Nah, kemudian ini untuk analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Di strength ini alam masih asri dan alami, memiliki keunikan di batunya. Nama batunya itu Blorok yang memiliki nilai budaya kuat. Kemudian weakness, fasilitas minim seperti toilet, parkir, dan yang lain-lain, dan juga kurang pengelolaan dan promosi yang cenderung rendah. Yang ketiga ada opportunities, yakni pengembangan wisata berbasis budaya dan sejarah, promosi melalui media sosial yang berpotensi menjadi wisata edukasi. Yang keempat ada threats, persaingan dengan wisata lain, kurangnya perhatian pemerintah, kerusakan lingkungan jika tidak dikelola. Nah, kesimpulannya, di wisata Kayu Putih ini memiliki potensi besar sebagai wisata alam dan juga budaya. Namun, memiliki kelemahan utama pada bagian pengelolaan dan fasilitas. Dengan strategi yang tepat, bisa berkembang menjadi destinasi wisata unggulan. Oke, itu tadi adalah eh, materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman atau Pak Iqlil ada yang ditanyakan. Ya, Silakan. teman-teman dulu, ayo ditanyakan. Hmm. Nah, itu ada yang tanya itu. Gak ada? Ini menengan ini arek Hei, ayo Kolis, kamu ini fokus ke kayu putih apa batu blorok? Apa dua-duanya? Ke kayu putihnya. Ke kayu putihnya sebenarnya, Pak. Cuma kan itu memang tempatnya berdekatan. Jadinya Ya. saya masukin sedikit yang cerita Watu Blorok tadi. Hmm. Berarti kamu ini, jadi latar belakang itu harusnya fokus ke kayu putih dulu, gitu. Jelaskan Iya, latar Pak. belakangnya itu bagaimana, terus lokasinya di mana dan aksesnya dari stasiun kereta api misalkan sampai ke situ berapa lama, gitu. Belum ada ini kejelasan lokasi dan akses. Berarti Tadi untuk lokasinya. sudah. Oh, ini Ini, sudah. Pak, lokasinya, Pak. Oke, kalau sudah oke itu, terus ini fasilitas dan daya tarik atau ini ya fasilitasnya apa di Kayu Putih itu dan kenapa orang harus ke situ? Fakta-fakta itu yang ini biar orang itu ini atau keunikan gitu ya. Tadi kamu kan kalau nggak ada nilai lokalnya berarti yang unik, fakta yang unik gitu apa itu? Anggapan anggap saja kamu ini seorang guide gitu. Apa keunikan atau daya tarik kayu putih ini? Apa daya tariknya? Kalau kalau menurut saya daya tariknya ini eh, kalau dari sepengetahuan saya ya, Pak, kebanyakan yang datang ke sana itu kayak anak-anak kecil. Mungkin dijadikan kayak edukasi begitu, Pak.
Gimana? Daya tarik. Kalau darat, kalau daya tarik yang lain mungkin itu bisa kayak spot beberapa kafe juga di sana. View-nya juga lumayan menarik menurut saya, Pak. View sama untuk daya tarik untuk anak kecil itu menarik gitu ya. Ya, Intinya itu. ya, Pak. Ya, Yang lain Saya Pak mau tanya, polis. harusnya begini jawabannya kamu. Tersedia beberapa fasilitas pendukung seperti kafe, area bersantai, gitu. Terus view alam yang cukup menarik untuk spot foto. Terus ada wahana ramah keluarga seperti area bermain anak dan fasilitas hiburan sederhana. Jadi cocok untuk kekuatannya itu cocok untuk wisata keluarga dan rekreasi ringan gitu. Di skill public speakingnya kurang ini, Mas Mas Kolis. Nanti memang harus praktek ya, ini public speaking. Jadi seorang kan perlu ini. Ya, nah gitu. ya, Pak. Bagus, tanya apa? Eh, Tanya, apakah pengembangan di Bukit Kayu Putih itu sebagai destinasi wisata itu lebih banyak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal atau justru berisiko merusak kelestarian lingkungan? Nah, itu apa pengembangannya kira-kira, Mas Kolis? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Bagus. Izin menjawab. Kalau menurut saya sendiri untuk pengembangannya lebih ke arah mendukung para warga lokal. Soalnya kalau misalnya di destinasi destinasi wisata tersebut bisa ramai, banyak yang bisa berjualan di daerah sekitar tempat wisata. Soalnya dulu waktu awal-awal tempat itu buka, ramai banget, hampir membuat jalan itu macet. Dan banyak yang berjualan di seberang jalannya, di depan pintu masuk di wisata tersebut. Cuma seiring waktu karena tempatnya udah mulai sepi, akhirnya banyak dari penjual itu yang tutup. Kebanyakan sudah tutup, cuma masih ada beberapa yang masih bertahan. Jadi kalau menurut saya pengembangan mungkin akan bermanfaat ke warga lokal yang mau berjualan lagi. Seperti itu. Nah, hei, hei, ini juga latihan ya. Kamu nanti kalau seminar proposal, apa, ujian akhir seminar hasil itu kayak begini, Kak, nggak akan lulus kamu, Rek. Jadi jawabannya itu harus beneran meyakinkan gitu loh. Meskipun itu sederhana, jadi kurang siap. Jadi harusnya begini, pengembangan wisata Bukit Kayu Putih sebagai destinasi wisata memiliki dua dampak. Yang pertama, pengembangan wisata ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti membuka lapangan kerja, terus apa usaha kafe gitu ya, pedagang-pedagang kecil, kaki lima, kan itu bisa bisa menambahkan ekonomi. Tapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, tentunya wisata ini berpotensi merusak lingkungan. Bahkan ketika tidak ada wisata kayu putih, itu daerah situ sudah ada penebangan pohon secara ilegal. Nah, untuk itu masyarakat diajak untuk sekaligus mengawasi bagaimana pengelolaan itu dampaknya apakah bisa merugikan atau berbasis berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Jadi begitu. Jadi jawabannya itu kelemahan itu jadikan kekuatan. Justru dengan adanya kayu putih, masyarakat bisa memantau langsung potensi perusakan lingkungan seperti pembuangan sampah atau penebangan hutan secara ilegal gitu. Dan sekaligus bisa menambah ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya pedagang kaki lima, kafe, parkir, pedagang kecil, mungkin begitu yang bisa jadikan ini. Jadi soalnya guide itu begitu, kadang-kadang
ada hal-hal yang ditanyakan tidak terduga, kamu harus siap memanfaatkan kelemahan itu jadi kelebihan. Itu. Mas bagus, bagus, mantap gitu. Tanya itu yang gitu. Langsung ini. SWOT-nya tadi kamu ini, SWOT apa tabelnya kurang banyak, kurang masih analogi, belum ada bukti gitu Kang Gus. Mbak Kolis. SWOT-nya itu ancamannya apa? Masih belum, misalkan ancamannya apa? Kekurangannya di sana apa? Di kayu putih. Misalkan, tadi kamu bilang apa? SWOT-nya itu fasilitas minim, toilet, parkir. Enggak, ini kan mikro ya, yang makro. Ini kan internal, yang eksternal, ancaman dari luar apa? Apa? Ancaman itu harus kompleks. Ada pesaing di sana, wisata yang lain. Dan kenapa orang enggan ke sana gitu? Ayo, silakan. Kalau wisata lain, eh, saya rasa adanya cuma di daerah kota, Pak. Di daerah dekat sana nggak ada. Ancaman dari luarnya berarti aman ya. Ya, Pak. Mungkin begini, kamu eh, sekarang saya tanya, orang itu wisata itu maunya apa? Niatnya apa? Orang pergi wisata itu apa? Orang tua, anak-anak, remaja, semuanya itu wisata itu kan niat utamanya kan rekreasi kan. Tapi selain itu kan mereka biar Instagramnya eksis gitu kan atau TikToknya itu eksis gitu kan. Iya kan niatnya itu estetik, niatnya itu biar dia itu eksis. Oh habis liburan, pamer lah intinya. Tapi versi lebih inilah. Menurut kamu tempat insta yang Instagramable di Kayu Putih ada apa tidak? Ya, Pak. Ada. Ada. Ada beberapa spot yang emang waktu saya ke sana dulu itu eh, estetik, Pak, kalau menurut saya. Jadi memang ada beberapa spot yang Tapi tidak bagus viral, lah tapi buat tidak viral, tapi anak, tidak buat viral. anak. Nah, itu kan berarti Kalau kan viral, ancaman. Itu kan ancaman atau kelemahan. Biar viral, nanti opportunity-nya biar viral bagaimana, gitu kan. Jadi yang real gitu loh, SWOT-nya itu. Tadi kan kamu katanya tidak ada ancaman, Pak, di tempat lain itu cuma situ aja. Nah, tapi kamu di sini ngomongkan treat pesaing dewa dengan setelah lain itu ada gitu kan. Nah, ini berarti kan promo biar promosinya lancar itu biar viral itu bagaimana gitu. Kamu harus berpikir itu yang bikin guide kamu berbeda dengan yang lain itu. Ketika kamu di BLK sini, yuk pulang muter ngarep ya, Bro, ya. Kamu sudah 4 kali masuk tuh. Ya betul. Kamu ganti tugas. Duduk. Oh, pisan kas kamu nggak masuk, nggak lulus tuh. Duduk. Jadi gini, biar gini Mas Mas Kholis, ancaman utama berasal dari pesaing dengan destinasi yang lebih viral, lebih berkembang, kayak di mana di Trawas atau Pacet gitu ya, atau Batu itu ya. Serta faktor seperti kondisi ekonomi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung gitu ya. Faktor ekonomi di sekitarnya itu misalkan rakyatnya di daerah kurang konsumtif, akhirnya kan pengunjungnya kan jarang. Mojokerto kalau ini sulit, faktor ekonomi sulit, akhirnya kan jarang orang yang
mengunjungi itu. Nah, ini harus dipikirkan juga, Mas Kolis. Ya, masih Ya perlu Pak. direvisi, simulasikan kamu seolah-olah kamu itu seorang guide. Fakta-fakta apa yang menarik di daerah kawasan Kayu Putih dan sekitarnya nggak apa-apa waktu Borok. Belum kamu singgung, itu masukkan Pak Iqlil. Terus kedua, SWOT-nya kurang tajam sehingga kamu nanti itu ketika menjelaskan seolah-olah hanya di permukaan saja. Terus apa tadi itu Mas Bagus, kerusakan lingkungan seperti cuaca ekstrim di daerah sana itu bagaimana caranya mengatasinya, itu ya. Belum dijelaskan juga, biar viral juga belum dijelaskan, gitu. Harus ada edukasi lingkungan atau bagaimana ke sekolah-sekolah, jadi apa mata mata pelajaran di SMA, SMA atau SMP gitu ya. Hmm. Ya, perlu Ya Pak. dipertajam Oke. lagi. Cukup. Yang Ya lain, Pak. silakan. Yang mau presentasi. Oh ya, itu Afifatus. Afifatus. Anggi. Mbak Anggi bisa. Hmm, mana tugasmu ini? Enggak apa-apa. Kirim di link grup itu loh. Andri Yulia ini dah. Mana Andri Yulia? Andri. Oh iya. Loh, Pak Iqlil ada ini Pak Iqlil. Enggak, bebas. Pasportnya Pak Iqlil ada kok. Tapi nanti mengganggu ini. Zoom-nya. Langsung aja, nggak apa-apa. Teman-teman tapi dengarkan ya. Ini. Oh, kalau nggak bisa Zoom-nya sulit. Hotspotnya Pak Iqlil ini bisa ini. Zoom-nya ngeblank ya. Iya. Oh, coba sih. Jadikan host itu Mas Kolis, Mbak Anggi itu. Ya Pak. Loh, Kak iso. Share screen-nya itu coba Anggi sih. Anggi. Sudah Pak. Sudah Nah, saya sudah, jadikan. sudah. Sama share screen nggak? Oh, nanti bingung ya. Coba sama saya share screen dulu. Share screen dulu. Nah, sudah muncul. Nah, ini ya sudah muncul. Langsung apa pokoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ayo.
teman-teman. Mhm. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Hasbi Anggi. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu destinasi wisata di Gondang, yaitu wisata Akar Seribu yang berada di Desa Begagan Limo. Baik tahu mungkin. Mhm. Nah, Ya, untuk outline presentasi ini yang saya akan menjelaskan gambaran umum dari wisata ini, potensi wisata, analisis SWOT, masalah utama pada wisata ini yang saat ini terjadi, dan solusi yang saya tawarkan. Untuk overview-nya, wisata Akan Seribu ini merupakan salah satu destinasi wisata alam atau ekoturism yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kenapa ini unik? Karena ini adalah wisata hutan yang berarti wisata alam dengan ikon pohon dengan akar yang banyak dan besar dan suasana sejuk dan alami yang biasanya pada saat ini banyak dari oleh wisatawan-wisatawan terutama dari luar daerah Jawa. Untuk tourism categorization-nya, kategori tourismnya adalah nature tourism, ecotourism, adventure tourism, and educational tourism, and creative tourism. Untuk potensi yang bisa diangkat dari wisata ini yakni spot foto alami, trekking dan healing alam, sungai alami yang jernih, dan edukasi lingkungan. Nah, sekarang adalah SWOT-nya. Untuk strength-nya, di wisata Akan Seribu ini alamnya masih asli, unik dikarenakan mempunyai ikon seribu akar tadi, dan juga suasana pegunungan yang sejuk. Untuk greatness-nya, di sini fasilitasnya masih sangat minim, bandingnya lemah, bahkan di ulasan Google itu terakhir masih 4 tahun yang lalu. Dan konsep yang diberikan masih belum dibuat, tergolong sangat-sangat tradisional dan kuno menurut saya. Untuk opportunities-nya, untuk mengatasi weakness-nya tadi, bisa dibangun untuk bisa dikembangkan tren wisata alam yang baru di Mojokerto dengan pembuatan modern glamping dan aktivasi media sosial. betul. Mhm. Untuk threats-nya, mungkin kompetitor di sini banyak karena di Pacet, di Trawas, di Batu bahkan sudah banyak sekali branding-branding seperti ini. Tapi di daerah Gondang sendiri itu masih belum ada, Pak. Nah, juga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh branding ini. Nah, nanti kita bisa pikirkan lagi bagaimana pembangunan agar tidak merusak alamnya, terutama di ikon Akar Seribu tersebut. Nah, juga minim investor, dikarenakan sangat banyak yang belum tahu. Mungkin ada beberapa orang-orang Mojokerto yang tahu, tapi sudah banyak dilupakan. Maka itu investor lebih melirik ke daerah Pacet atau Batu atau Trawas, gitu. Nah, untuk solusi yang saya tawarkan adalah sebuah eco glamping Akar Seribu dengan konsep dibangunnya tree house, camping modern, campfire area, cafe alam, dan wifi smart tourism. Bisa dilihat di gambar yang saya cantumkan di sini. Ya, betul. Untuk solution mappingnya, dari tidak adanya fasilitas, kita berikan glamping. Dari tidak menarik, kita berikan desain estetik agar promosi kontennya juga berjalan. Nah, di sini juga ada masalah ketika pengunjung datang hanya berfoto lalu pulang, menjadikan ekonomi di sana itu tidak stabil, Pak, karena kan langsung pulang dan tidak lama tinggal. Nah, dengan adanya solusi overnight stay ini bisa membangun atau mendongkrak perekonomian wisata ini. Dan ekonomi rendah menjadi high spending visitor. Oke. Dari saya, Pak. Terima kasih. Fasilitas kurang itu apanya? Toiletnya, apanya? Ininya apa namanya?
area parkirnya, ta, tempat istirahatnya, ta, apa semuanya kurang di sana itu. Toilet Pak sama warung-warung itu Kafenya kurang. ada warung kayak warung bambu gitu aja gitu. Tawaran makanannya juga yang biasa-biasa aja seperti warung. Ada tiket-tiketnya begitu. Oh, ada manajemennya. Enggak masuk masuk situ ada tiketnya itu ada. Dulu kok enggak ada Pak itu. Itu parkir beda. Beda. Kalau par kalau yang sudah terintegrasi, apa manajemen biasanya tiketnya sendiri ada. Parkir itu berarti cuman ini belum belum ada manajemennya. Berarti kalau parkir aja tuh belum ada manajemennya. Oh itu berarti ya. Karena Itu yang pertama fasilitas ya. Yang kedua aktivitasnya tidak ada. Berarti orang cepat pulang akhirnya kamu pakai glamping itu ya. Glamping itu ngapain? pembangunan apa namanya Kayak cottage-cottage gitu. Untuk orang bisa bermalam di situ. mereka itu lebih lama di sana. Seperti yang ada di sini walaupun Jawa Park dan Iya. Jombang kayak gitu. Trawas itu bisa viral, bisa awet gara-gara dia itu setelah viral manajemennya bagus, ditata betul untuk anak mudanya itu apa. eh, tapi kalau sekarang Bagangan Lima sudah nggak ini lagi, nggak ramai pengunjung lagi seperti dahulu, sepi. Dulu itu bagus. Kenapa itu kok sepi sekarang? Terus juga ulasannya kan terakhir 4 tahun lalu. Jadi mungkin dengan Nggak update. kompetitor yang sangat banyak di kawasan Kabupaten dan tidak adanya sosial media tersendiri dari Pihak ini. sosial media tersendiri dari pihak Bagan Lima atau pengelola wisata Gianyar sendiri itu jadinya mungkin jadinya tergerus oleh yang lebih Ya, ada. intinya berarti kamu itu di Bagangan Lima itu masih pasif ya. Daya tariknya itu masih akar pohon, hutan, sungai. Jadi orang itu datang, lihat foto, terus selesai. Pasif ya. Namanya bosan. Ya, oh. Orang datang lagi akhirnya nggak ada. Nggak ada experience yang dijual. Apa gitu? Iya kan? Oke, itu. Iya, berarti kamu sarannya itu ya. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Ini mau mati nih Zoom-nya 40 menit. Ya, silakan. Ini kalau mati nanti off. Ya, berarti ya kita teruskan offline aja. Heeh. Kita Hmm. di sebelah kita bisa lihat ada kayak sungai gitu.